Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tak luput, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 24 Januari 1916, lahir seorang anak lelaki di Purbalingga bernama Sudirman. Besar dan terlatih di lingkungan pendidikan, menjadikan Sudirman memiliki sosok cendekiawan muda dan mental pemimpin yang terbentuk akibat mengikuti Hizbul Waton. Kepemimpinannya tidak lepas dari kedekatan kepada Sang Pencipta. Penekanan hidupnya terhadap aspek keagamaan dan disiplin militer dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari menjadikan Sudirman sosok yang kuat di masa mudanya. Lepas dari sosok guru yang mengajari murid-muridnya dengan contoh kehidupan sang Rasul, baginda Nabi Muhammad, membuat Sudirman dengan gaji kecilnya mengajarkan pentingnya pendidikan dan kecintaan kepada agama, bangsa, dan tanah air. Kedatangan bangsa seberang, seraya berkata, "Kami adalah saudara lama, kami adalah saudara jauh, kami adalah bangsa yang akan memerdekakan kalian." Membuat Sudirman menjadi menggebu-gebu untuk terus berjuang demi bangsa, agama, dan tanah airnya. Masuk sebagai anggota PETA, pembela tanah air, memopong senjata membela Ibu Pertiwi, memimpin divisi menjadikan Sudirman sosok pemberani dan diakui. Namun bangsa seberang tidak seperti itu, licik punya apik, terus bermain tanpa terusik. Sudirman hanyalah batu loncatan bagi bangsa seberang untuk memperlambat kemerdekaan. Awal Agustus 1945, berita itu datang ke negeri ini, membawa kabar gembira bahwa negeri seberang telah dilontarkan oleh 2 bom besar dari pihak sekutu. Kesempatan ini pun disusul oleh proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah negeri seberang hancur, lantah kekuasaannya di negeri ini. Sudirman berangkat ke Jakarta, bertemu dengan Soekarno. Dimintainya dia untuk terus melawan pasukan Jepang. Setelah sekutu, pihak Inggris datang, memboncengi, merangkul, menggendong pasukan Nika milik Belanda. Mereka berkata, "Kami hanya akan menjemput para tawanan perang," namun mereka mempersenjatai para pasukan Belanda yang telah ditawan. Sudirman tidak tinggal diam. Dia dan pasukannya kembali melawan musuh-musuh lama di negeri ini. Kita meraih kemenangan di pertempuran Ambarawa. Tapi kematian para pahlawan sebanyak 2.000 orang tidak bisa kita lupakan. 18 Desember 1945. Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Prestasi yang tidak mungkin tercapai tanpa perjuangan. Prestasi yang terus dipertanyakan sebagai orang berlatar belakang sebagai guru pengajar. Operasi Gagak 19 Desember 1945. Dikenal dengan agresi militer Belanda II. Ditangkapnya Soekarno dan Hatta di Jakarta. Jakarta dikuasai oleh pihak Belanda, maka dibentuklah ibu kota darurat di Yogyakarta. Para pemimpin besar memerintahkan untuk menyerah, tetapi Sudirman tidak akan berkata sedemikian rupa. Pergilah dia bergerilya, dari gunung ke gunung, sungai ke sungai, dari desa ke desa. Terlepas sakit yang dideritanya, vonis paru-paru yang hanya berguna satu dalam tubuhnya, tidak membuatnya berhenti untuk melawan, karena baginya kepentingan rakyat, bangsa dan negara lebih besar di matanya. Terus bergerilya, terus berlari, terus mengumpat, terus mengatur strategi. Dengan obat yang hampir habis, Sudirman hampir kelelahan, kini ditandu oleh para tentaranya. Itu tidak memutus semangat perlawanan terhadap pihak Belanda. Badan boleh sakit, fisik boleh rusak, tetapi perjuangan tidak boleh berhenti. Itu yang dapat kita lihat dari perjuangan sosok Sudirman. Dalam melakukan perlawanan, strategi-strategi terus dilancarkan agar gerilya tetap terus berlangsung demi melawan pihak Belanda. Hai aku, hai kamu, hai kita semua. Sudah tak sadarkah kita dengan kisah ini? Sudah terbukakah mata kita? Sudahkah gerbang cakrawala yang telah terbuka, yang telah diukir oleh Pak Sudirman sebagai seorang pemuda, contoh turunan bangsa? Sudahkah kita berjuang hingga diri kita hancur? Sudahkah kita berjuang sampai diri kita letih demi bangsa ini? Tidak, sekali lagi. Tidak, aku tidak memintamu untuk mengangkat senjata saja di masa ini. Kamu bisa menjadi pejuang. Kamu bisa terus berjuang.
Lihat dirimu. Apa yang ada pada dirimu, perjuangkanlah. Demi harumnya bangsa ini. Perjuangkanlah yang telah Pak Sudirman perjuangkan. Hingga negeri ini merdeka. Perjuangkanlah ketahanan negeri ini. Perjuangkanlah kemerdekaan kita agar tetap utuh dan tetap berjaya. Sekali lagi, mari, lihat diri kita. Sudahkah kita melakukan perjuangan sebaik-baiknya perjuangan yang bisa kita lakukan? Kamu bisa mengangkat pulpenmu. Kamu bisa mengangkat pena untuk menulis pesan kepada dunia bahwa kamu bisa berjuang untuk perjuangan negeri ini. Saat ini tidak hanya sekedar mengangkat senjata, wahai kawan. Sadarlah, apa yang ada pada dirimu ini bisa mengharumkan nama bangsa. Aku, kamu, kita semua harus sadar bahwa kita adalah pejuang di masa ini. Adalah rakyat di garis depan membela tanah air. Sekali lagi, kita adalah garis depan. Kita adalah pejuang. Kita adalah pemuda yang terus akan mengharumkan negeri yang telah diperjuangkan oleh Pak Sudirman. Karena aku, kita, kamu, dan semua pemuda di negeri ini adalah Pak Sudirman selanjutnya yang akan mengharumkan nama bangsa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.